Pernah dengar istilah pro bono? Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pro bono? Di episode kali ini kita akan kupas konsep pro bono bersama saya, Yorin Halatu. Pro bono publico biasa disingkat pro bono yang dalam bahasa Inggris berarti for the public good adalah frasa Latin untuk pekerjaan profesional yang dilakukan secara sukarela dan tanpa bayaran. Frasa tersebut berasal dari aktivis Irlandia Bono yang tidak seperti sukarelawan tradisional. Bono menggunakan keterampilan khusus untuk memberikan layanan kepada mereka yang tidak mampu membayarnya. Secara umum, istilah pro bono bisa dipakai untuk menggambarkan pekerjaan profesional apapun yang diberikan secara cuma-cuma. Namun, istilah ini seringkali dikaitkan secara spesifik pada konteks di mana terdapat pihak yang memberikan pendampingan hukum gratis kepada masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi, yang terjerat masalah hukum, atau bersengketa hukum dengan pihak lain, khususnya dengan penguasa atau pengusaha yang sangat mampu secara ekonomi. Dalam hukum Indonesia sendiri sudah diatur bahwa terdapat kewajiban memberikan layanan pro bono bagi pengacara atau advokat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat yang berbunyi, advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Meskipun diberikan secara gratis, advokat harus memberikan perhatian yang sama seperti pada saat mengurus perkara yang berbayar. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 huruf F Kode Etik Profesi Advokat yang berbunyi, advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa. Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa advokat wajib memberikan layanan pro bono kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam bentuk pendampingan hukum untuk membantu dalam mengatasi persoalan hukum yang menjeratnya. Di luar jasa pro bono, advokat bekerja dengan cara menawarkan jasa hukum profesional. Ada biaya yang harus Anda keluarkan bila Anda ingin menggunakan jasa hukum profesional dari advokat tersebut. Anda bisa memilih dan menyewa jasa advokat secara langsung ke orangnya untuk yang masih berkarir solo, atau Anda juga bisa memilih dan menyewa jasa advokat lewat sebuah kantor hukum atau firma hukum yang Anda percayai. Jika tak punya cukup uang untuk membayar jasa advokat, banyak firma hukum yang menawarkan jasa pro bono. Namun, jasa pro bono hanya membebaskan Anda dari biaya honorarium yang diterima oleh advokat. Anda tetap bisa dikenakan biaya operasional proses hukumnya. Tapi kadang firma hukum ada juga yang memberikan opsi untuk biaya operasionalnya ditanggung oleh perusahaan. Prosedurnya bagaimana? Pertama, silakan Anda cari lokasi kantor hukum atau firma hukum melalui ICJR Law Hub. Setelah itu, silakan Anda ajukan permohonan ke kantor hukum atau firma hukum pilihan Anda. Kantor hukum atau firma hukum dan juga organisasi advokat memiliki kewajiban untuk menjawab setiap permohonan Anda. Waktu yang diperlukan untuk menjawabnya adalah 3 hari. Jawaban dari permohonan Anda juga mencakup penunjukan advokat yang akan mendampingi Anda dalam menghadapi proses hukum. Yang harus diingat adalah bisa jadi permohonan Anda untuk mendapatkan jasa pro bono advokat ditolak. Alasan penolakan yang diperbolehkan dalam Kode Etik Advokat adalah apabila hal tersebut bertentangan dengan keyakinannya atau tidak sesuai dengan keahliannya. Untuk pelaporan pelaksanaan pro bono pun diatur dalam Peraturan Peradi Nomor 1 Tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Merujuk hasil survei, hanya 20,5% advokat yang menyatakan telah melaporkan pro bono yang dilakukannya. Sebagaimana yang dinyatakan responden, belum berjalan maksimalnya sistem pelaporan pro bono di organisasi advokat, belum adanya penegasan kewajiban bagi advokat untuk melaporkan pro bono yang diberikan, serta belum adanya sanksi bagi yang tidak melaporkan ataupun apresiasi bagi yang melaporkan pelaksanaan pro bono, dapat menjadi faktor-faktor yang memungkinkan minimnya advokat melaporkan pro bono yang diberikan. Belum berjalan maksimalnya sistem pelaporan ini akan berdampak pada tidak terdokumentasikannya kerja-kerja pro bono para advokat. Ketiadaan data yang dapat menggambarkan pelaksanaan pro bono secara nyata membuat pengawasan dan evaluasi implementasi pro bono pun tidak dapat berjalan. Terlepas dari berbagai dinamika praktiknya, mayoritas advokat yang menjadi responden menyatakan dukungannya terhadap adanya pro bono di Indonesia.
Sikap ini dapat dipandang sebagai modal dalam implementasi pro bono, bahwa sebagai pribadi, para advokat menyambut positif adanya pro bono. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktiknya, pro bono memiliki kendala-kendala tersendiri. Salah satunya adalah kendala operasional. Terbatasnya ketersediaan advokat di daerah-daerah atau persebaran advokat yang masih dirasa belum merata. Kendala biaya dan jauhnya jarak tempuh menjadi 3 hal yang nyatanya menghambat kerja-kerja pro bono di lapangan. Faktor finansial pribadi semakin berpengaruh jika kasus yang ditangani memiliki jarak tempuh yang jauh dari tempat kerja advokat. Selain itu, minimnya sisa waktu advokat untuk menjalankan kewajiban pro bono disebabkan tingginya beban kerja di kantor yang menyulitkan advokat mendapatkan peluang untuk melakukan kewajiban profesinya. Ditambah lagi, faktor yang muncul dari masyarakat sebagai penerima jasa pro bono. Peneliti menemukan adanya kecenderungan bahwa masyarakat meminta bantuan hukum ke LBH dibandingkan ke advokat lainnya disebabkan ketidaktahuan masyarakat bahwa setiap advokat dapat memberikan jasa bantuan hukum pro bono, serta adanya anggapan bahwa LBH lebih berorientasi pada klien dibandingkan advokat firma hukum yang dianggap berorientasi pada materi atau uang. Selain pro bono, ada istilah lain yang mirip juga maknanya dengan itu, yakni prodeo dan bantuan hukum, atau bisa juga disebut sebagai legal aid. Prodeo berarti gratis atau cuma-cuma atau tanpa biaya. Sedangkan legal aid berarti bantuan hukum yang diatur dalam kebijakan pemerintah untuk diberikan kepada warga negaranya yang tidak mampu melalui lembaga bantuan hukum atau LBH, atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum. Meskipun memiliki arti yang mirip dengan pro bono, namun bentuk pemberian prodeo ini berbeda dengan pro bono. Dalam pro bono, yang digratiskan adalah biaya konsultasi dan pendampingan hukum oleh advokat, dan pembebasan biaya itu diberikan oleh advokat. Sedangkan dalam prodeo, yang digratiskan adalah biaya berperkara di pengadilan, dan pembebasan biayanya diberikan oleh negara. Dalam hal ini, negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan, baik di tingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Kebijakan ini dibuat agar setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara di pengadilan secara gratis, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1, angka 2 dan 4, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1, Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan. Untuk dapat memperoleh layanan pembebasan biaya perkara ini, setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara secara tertulis dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu atau SKTM yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah atau kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti kartu keluarga miskin atau KKM, kartu jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas. Untuk dapat memperoleh layanan pembebasan biaya perkara ini, setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara secara tertulis dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu atau SKTM yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah atau kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau surat keterangan tunjangan sosial lainnya, seperti kartu keluarga miskin atau KKM, kartu jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas, kartu beras miskin atau Raskin, kartu program keluarga harapan atau PKH, kartu bantuan langsung tunai atau BLT, kartu perlindungan sosial atau KPS, atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah, atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu. Selain pro bono dan prodeo, ada lagi bantuan hukum. Konsep terakhir ini lebih dekat ke pro bono dibanding prodeo. Bantuannya ada pada pendampingan hukumnya. Pemberian bantuan hukum atau legal aid diselenggarakan oleh organisasi bantuan hukum ataupun organisasi kemasyarakatan dengan program bantuan hukum. Bedanya dengan pro bono, bantuan hukum diberikan lewat suatu lembaga atau organisasi, sehingga tanggung jawabnya melekat pada lembaga atau organisasi tersebut. Sedangkan dalam konsep pro bono, tanggung jawabnya melekat pada individu advokat. Nah, mudah-mudahan udah jelas ya apa itu pro bono.
Share video ini deh ke orang-orang yang sekiranya butuh atau tertarik dengan bahasannya. Jangan lupa like juga videonya dan subscribe channel GeoLife. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya. Saya Yorin Halatu, sampai ketemu dalam episode Kupas Konsep selanjutnya. Bye!